Halo semua, selamat datang kembali di channel Gather ID. Kali ini kita akan membahas. Dalam beberapa tahun terakhir kita sering melihat perdebatan panas di media sosial dan televisi tentang kebijakan pemerintah. Nama-nama seperti Rocky Gerung, Roy Suryo, dan Dr. Tifa sering muncul dengan komentar-komentar tajam. Mereka dikenal publik sebagai tokoh yang kritis yang tidak segan menyampaikan pandangannya. Dalam demokrasi, perbedaan pandangan itu wajar. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kritik-kritik itu membawa solusi atau sekedar menambah kegaduhan? Kritik yang sehat adalah bagian penting dari demokrasi. Kritik membantu mengingatkan pemerintah ketika ada kebijakan yang kurang tepat dan mendorong lahirnya perbaikan. Itulah gunanya kritikan kepada pemerintah. Namun seringkali perdebatan publik bergeser menjadi hujatan atau ejekan pribadi. Misalnya alih-alih membahas substansi kebijakan, diskusi malah berputar pada sindiran yang tidak menyelesaikan masalah. Di titik ini, publik perlu bisa membedakan mana yang kritis berbasis data dan mana yang sekedar mengungkapkan ketidakpuasan. Menurut saya selama ini yang selalu mengkritik pemerintah, mereka-mereka yang mengungkapkan ketidakpuasan, bukan mengkritik agar kebijakan-kebijakan pemerintah berpihak kepada rakyat kecil. Tentu kita perlu suara-suara kritis seperti kritis dari Rocky Gerung yang banyak menyoroti isu filsafat dan konstitusi, atau Roy Suryo yang sering mengkritik kebijakan digital dan teknologi. Kritik bisa membantu pemerintah lebih berhati-hati, tapi juga harus melihat bahwa di luar ruang debat ada kebutuhan nyata untuk bekerja membangun jalan, mengatasi inflasi, mempersiapkan generasi muda menghadapi perubahan iklim dan teknologi. Dan Joko Widodo diundang menjadi salah satu dari 22 tokoh dunia yang duduk di Dewan Penasihat Bloomberg New Economy. Penunjukan ini dipandang sebagai pengakuan terhadap peran Indonesia di kancah internasional. Di dalam negeri, ada yang menyambut positif langkah ini karena dapat meningkatkan posisi diplomasi dan ekonomi Indonesia. Namun ada pula suara-suara kritis termasuk dari tokoh publik seperti Dr. Gerung, Roy Suryo, Dr. Tifa, Rismond, dan banyak lagi tokoh-tokoh publik yang sering mengkomentari kebijakan pemerintah dengan menyudutkan, yang membuat pemerintah tidak fokus melakukan pekerjaannya untuk bekerja untuk rakyat. Karena pemerintah itu dipilih oleh rakyat untuk bekerja untuk rakyat. Saya kadang-kadang masuk akal ada seseorang yang pernah menyebutkan DPR itu adalah karyawannya rakyat. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa demokrasi hidup namun juga menantang kita untuk fokus pada manfaatnya. Kritik tajam biasanya lahir karena ada ketidakpuasan atau perbedaan cara pandang tentang prioritas kebijakan. Misalnya, Dr. Tifa lebih banyak menyoroti aspek kesehatan masyarakat, sedangkan Roy Suryo kerap memberi komentar soal isu teknologi dan keamanan digital. Kita perlu menghargai semangat mereka untuk terlibat mengkritik pemerintah agar kinerja pemerintah selalu berpihak pada rakyat. Namun ketika kritik berubah menjadi pernyataan yang menyerang pribadi atau tidak lagi berbasis data, diskusi publik jadi kehilangan arah. Kritik yang konstruktif tidak hanya juga menyoroti kekurangan, tapi juga menawarkan alternatif atau jalan keluar. Kalau cuman mengkritik aja, semua orang juga bisa. Itu kritik tidak membangun namanya. Kritik yang hanya berupa ejekan, sebaliknya tidak memberi manfaat, bahkan bisa memecah belah masyarakat. Dunia saat ini menghadapi tantangan besar, perubahan iklim, ketahanan pangan, transformasi digital hingga geopolitik. Jika energi kita habis untuk saling serang di media sosial, kita akan tertinggal. Generasi muda harus belajar memilah informasi dan tidak larut dalam budaya saling ejek di media sosial. Suara-suara kritis bisa menjadi bahan belajar,
tapi jangan ditelan mentah-mentah. Lihat data, lihat dampaknya. Gunakan media sosial untuk membangun ide, berkolaborasi, dan berinovasi, bukan malah mengejek dan menjatuhkan satu sama lain. Kita memerlukan kritik yang sehat untuk menjaga demokrasi tetap hidup. Namun kita juga memerlukan kerja nyata agar bangsa ini melangkah maju. Nama-nama seperti Rocky Gerung, Roy Suryo, Dr. Tifa, dan banyak lagi yang berhak menyampaikan pendapatnya sebagai warga negara. Kita pun berhak mendengarkan, menilai, dan mengambil yang bermanfaat. Ketika dunia mengakui peran Indonesia melalui kehadiran Presiden di forum-forum global, tugas kita adalah memanfaatkan momentum itu untuk kebaikan rakyat. Bukan hanya perdebatannya, pada akhirnya sejarah akan mengingatkan bukan siapa yang paling lantang bicaranya, tetapi siapa yang memberi dampak nyata ke masyarakat. Dalam demokrasi, kritik adalah vitamin, bukan racun. Kritik mengingatkan pemerintah agar tetap di jalur yang benar. Kritik yang baik lahir dari data, disampaikan dengan niat memberi solusi. Sedangkan hujatan hanya menghasilkan kebisingan. Ia lahir dari emosi, kadang dari kepentingan politik, dan seringkali tidak disertai dengan solusi. Seorang pemimpin dapat belajar dari kritik, namun tak ada pemimpin yang bisa belajar dari hujatan kosong. Di sini kita harus cerdas membedakan mana yang kritik sehat untuk membangun bangsa dan mana yang hanya teriakan untuk menerukan semangat. Bangsa kita pernah melewati berbagai zaman. Kita belajar dari sejarah bahwa yang membangun negeri ini bukan orang yang paling lantang bicaranya, melainkan mereka yang berani bekerja dan menanggung risiko. Kata politik wacana seringkali menarik di televisi atau di media sosial. Tetapi yang menentukan arah sejarah adalah politik kerja. Jalan, jembatan, pelabuhan listrik, dan diplomasi tidak dibangun oleh kata-kata. Mereka dibangun oleh keputusan dan tindakan. Kita boleh berdebat tentang arah kebijakan, tapi ketika tiba saatnya untuk bekerja, tidak ada yang bisa diganti oleh wacana. Maka mari kita tinggalkan budaya saling menghujat dan mulai membangun budaya dialog, kerja nyata, dan penghargaan terhadap prestasi.